Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam lanjutan mata kuliah metodologi penelitian agama. Kalau kemarin dalam dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mengapa kita meneliti dan apa itu penelitian. Nah, maka kali ini kita akan membahas selanjutannya yang bersifat lebih teknis. Dari judul ini terbagi ke dalam dua video ya, dua pertemuan. Pertemuan pertama akan fokus membahas tentang pendekatan dan fokus yang kedua itu akan berbicara tentang metode. Karena ini akan menjadi bahasan yang cukup penting. Jadi silahkan eh, simak penjelasan ini secara seksama. Oke, pertanyaan di sini kalau misalnya kemarin kita mulai dengan pertanyaan apa itu penelitian dan mengapa, lalu di sini kita akan bertanya tentang bagaimana. Kita sudah tahu penelitian itu adalah apa, dan penelitian itu kita lakukan atau kenapa tugas akhirnya mahasiswa itu adalah melakukan penelitian. Kita juga sudah berbicara di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita kalau sudah tahu urgensinya, sekarang bagaimana? Nah, seperti itu. Nah, lihat seperti di akhir pertemuan yang sebelumnya saya sudah bilang bahwasanya mencari topik penelitian itu perlu yang namanya imajinasi. Kemarin kan saya sudah berbicara bahwasanya harus memperbanyak bacaan. Bacaan di sini, yang di sini itu adalah bacaan terkait dengan teori-teori dan dari buku-buku dengan hal-hal semua yang sudah kita pelajari. Adapun di fakta empirik, nah ini kita harus membaca keadaan, kita membaca realita. Apa sih yang sudah kita temukan di lapangan? Lalu kita bandingkan keduanya dengan yang namanya refleksi. Nah, di dalam refleksi inilah kita butuh yang namanya daya imajinasi. Kita berimajinasi untuk membayangkan ini apakah ada hubungan antara A dan B, mengapa yang di teori seharusnya seperti ini dan tidak terjadi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah posisinya di sini. Dan ketiga ini itu semuanya harus saling mendukung. Kalau kita banyak membaca, dan melihat fakta empirik tapi kita tidak bisa merefleksikannya, wah itu juga sama saja. Kita tidak bisa menemukan mana bahan-bahan yang bisa kita kaji sebagai sebuah penelitian. Atau ada juga kita eh, bisa melihat fakta empirik, kita melihat fakta di lapangan, eh, kita juga bisa dan kita merefleksikannya, kenapa ya seperti ini, tapi kita tidak punya bahan bacaan, kita tidak punya teorinya. Jadi kita tidak tahu itu apakah masuk kajian kita. Kalau masuk, kita harus menggunakan pendekatan apa, dan itu termasuk dalam subbab apakah sosiologi, antropologi, atau fenomenologi, atau bahkan itu ternyata bukan ranahnya studi agama, tapi ranahnya ilmu Quran dan tafsir atau akidah dan filsafat Islam. Jadi ini harus saling menguatkan. Nah, karena seperti saya sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwasanya bahwasanya dituntut salah satu profil lulusan perguruan tinggi itu adalah mereka yang mampu berpikir kritis atau critical thinking. Jadi apa itu critical thinking? Yaitu lihat di awal, jadi harus punya problem atau menemukan problem. Apa itu problem akan kita bicarakan setelah ini ya. Setelah kita menemukan problem, lalu kita harus berpikir how to solve the problem gitu. Jadi kita berpikir bagaimana cara mengatasi problem tersebut atau bagaimana cara melihatnya dari kacamata akademisi, dari kacamata seorang sarjana studi agama. Nah, dari situlah kita akan menemukan yang namanya solusinya. Solusi ini adalah jawaban dari permasalahan yang di awal tadi. Nah, jadi langkah utama dalam kita mulai penelitian itu pertama adalah harus mencari yang namanya problem, mencari apa itu masalah. Ingat masalah di sini jangan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang artinya yang muskilah ya. Muskilah dan masalah itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau masalah itu adalah sesuatu yang dipertanyakan. Tapi kalau muskilah itu sesuatu yang memuskilkan, yang membuat kita ganjil. Itu syai'un muskil. Jadi bukan muskilah tapi masalah. Lalu kita lihat, nah ini adalah ilustrasinya ya. Masalah akademik itu apa sih? Eh, Kita lihat di sini ada ilustrasi bahwasanya ada seseorang yang potong rambutnya sampai botak. Nah, jadi ekspektasinya
Seharusnya kalau saya badan besar, terus, wajah tampan, kalau saya botak, wah saya seperti ini, seperti Vin Diesel, ini seharusnya. Tapi ternyata setelah kita potong rambut botak, ternyata alih-alih menjadi Vin Diesel, kita malah seperti yang sebelahnya, malah terlihat aneh dan menyeramkan. Nah ini adalah yang namanya masalah, tapi ini bukan masalah akademik, karena ini terjadi di luar, eee, masalah akademik, terjadi di luar, problem-problem yang bisa diangkat dalam sebuah penelitian. Tapi ini adalah salah satu ilustrasinya. Jadi, kata kunci di dalam berbicara tentang masalah itu adalah di sini. Jadi ada das Sollen dan das Sein. Jadi apa itu masalah? Masalah adalah ketika das Sein itu tidak sesuai dengan das Sollen-nya. Das Sein itu adalah realitasnya, kenyataannya. Nah, kalau das Sollen itu adalah teorinya atau seharusnya. Seperti contoh ya, di dalam satu penelitian misalnya, kita bisa memunculkan suatu pertanyaan penelitian dimulai dari pertanyaan, "Loh, kok seperti itu?" Ada orang biasanya apabila orang makan banyak maka tubuhnya akan gemuk, maka badannya gemuk. Tapi ternyata ditemukan ada orang yang dia makannya banyak tapi tubuhnya kurus. Wah, kok bisa kayak gitu ya? Nah, kalau sudah keluar kata-kata kok bisa seperti itu ya, maka situ lihat sudah ada, pertentangan antara das Sein dan das Sollen dan inilah yang menjadi, titik yang harus kita teliti. Wah, coba kita teliti kenapa seperti itu? Atau seperti tadi, harusnya orang kalau makan banyak dia badannya besar dan kalau tidak banyak makan, berarti dia badannya kecil. Tapi ternyata ada si A yang dia itu makannya sedikit, tapi badannya besar. Nah, berarti itu masalah juga, tidak sesuai dengan teori yang seharusnya. Jadi seharusnya itu adalah, harus berbanding terbalik dengan, kenyataannya. Jadi apabila terjadi seperti itu, maka itu bisa diteliti. Tapi kalau sudah sesuai teori, ya sudah, tidak ada yang perlu diteliti lagi. Persis seperti kita lihat contohnya kayak, kemarin skripsinya Ustadzah Aryani ya, yang 3,5 tahun, yang ujian perdana di Kandangan, membahas tentang pemakaman masyarakat Muslim dan Kristen di salah satu desa di Kediri ya. Jadi kalau teorinya adalah orang Muslim punya tata cara pemakaman sendiri dan biasanya kuburannya sendiri. Orang Kristen itu juga punya tata cara pemakaman sendiri dan biasanya kuburannya terpisahkan. Tapi di desa tersebut tidak seperti itu. Jadi pemakaman untuk kaum, Muslim dan Kristen yang meninggal itu sama. Berada di satu lokasi, satu komplek dan panitianya atau, panitia pengurusan jenazahnya itu adalah tim yang sama. Jadi mereka tahu, oh kalau Muslim apa yang harus dilakukan, kalau yang Kristen apa yang harus dilakukan. Jadi dari orang yang sama, hanya saja yang berbeda adalah tentu tata caranya berbeda, tapi di lokasi yang sama. Nah ini juga menarik, akhirnya kita perlu meneliti, loh kok bisa ya kayak gitu ya? Padahal kan, eee, apa namanya, eee salah satu ciri religiusitas di Indonesia, jadi seseorang dianggap beragama atau kapan seseorang di Indonesia itu pasti menggunakan agama, itu biasanya dilihat dari 3 hal ya. Yang pertama itu adalah ketika lahir, nanti dia akan, kalau dia muslim pasti dia akan ada akikahnya. Kalau dia Kristen atau mau Katolik atau Protestan, nanti dia akan dibaptis dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ketika menikah. Nah, kita akan melihat ketika menikah dia menggunakan, tradisi Islam kah, Kristen kah, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, nah itu akan terlihat. Dan yang ketiga adalah ketika dia meninggal. Nah, tapi di desa tersebut ternyata tidak. Ketika meninggal justru ketika Kristen dan Islam mereka, diperlakukan dengan sama, bahkan ditempatkan di tempat yang sama. Meskipun tentu yang Kristen tidak disolati, didoakan sesuai dengan kepercayaan mereka. Tapi, cara pengurusan jenazahnya, panitianya, dan lokasi pemakamannya itu berada di satu tempat, gitu. Ini kan masalah. Ini yang bisa diteliti, seperti itu. Heeh, dan lain sebagainya nanti bisa kita lihat. Nah, Eee, untuk untuk melihat suatu masalah, ini satu objek penelitian, itu bisa kita dekati dengan berbagai macam pertanyaan tadi. Kok? Nah, kok itu tadi, kok bisa? Itu kita bisa bertanya tentang who, siapa yang melakukan itu? Atau siapa yang mengajarkan itu dari awal? Atau di mana itu berada? Kapan? Bagaimana pelaksanaannya seperti tadi kan? Apa yang dilakukannya dan mengapa?
Apakah 5 pertanyaan ini atau 5W1H ini harus muncul semua? Enggak. Kita cukup mencari, kalau idealnya untuk skripsi itu satu pertanyaan atau 2 pertanyaan bisa, tapi tentu pertanyaannya bukan where. Kalau where kan, jawabannya jelas ya. Jadi biasanya begitu juga dengan when. Tapi biasanya di sini yang paling digunakan itu adalah why, how, and what, antara 3 ini. Itu sebagai, pertanyaan penelitian yang utama. Lalu setelahnya baru bisa dikuatkan dengan where, when, atau who. Tapi yang pasti pertama antara 3 ini, itu yang membuat kita, timbul pertanyaan yang bisa diteliti. Nah, kita lihat setelah itu kita sudah tahu nih, tentang permasalahan atau tentang masalah akademik. Masalah akademik itu gimana sih caranya? Jadi gini, kita melihat suatu fenomena, lalu kita mengingat-ingat atau mendasarkan pada, yang sudah kita baca di dalam mata kuliah atau dalam pelajaran-pelajaran kita. Kalau misalnya sesuai, berarti itu tidak masalah dan tidak perlu diteliti lagi. Tapi kalau itu berbeda, maka itu menjadi masalah. Nah, apa namanya, ini sangat ditentukan dengan sensitiveness atau namanya kepekaan. Kepekaan itu adalah kalau kita semakin mengetahui suatu teori atau suatu disiplin ilmu, misalnya saya menguasai, sosiologi, maka ketika kita melihat suatu, objek atau suatu permasalahan atau fenomena di masyarakat, kita mendekatinya dengan sosiologi, kita ngelihat, "Oh, ini masalah ini. Kalau di sosiologi seharusnya tidak seperti ini, tapi seperti harusnya A, tapi ternyata kok yang terjadi C atau D." Nah, kita bisa meneliti, tapi kalau kita tidak punya ilmunya, kita akan menganggap itu biasa saja. Saya berikan, ilustrasi ya. Misalnya kayak, kita mendengar, orang baca Al-Qur'an. Bagi saya misalnya, saya tidak paham, tentang qiraah mujawadah. Jadi ketika ada orang yang membaca dengan mujawadah, menurut saya, "Oh, bagus ini, bacaannya bagus, keren." Tapi ternyata bagi orang yang punya ilmunya, enggak, itu salah semua itu. Yang harusnya panjang dipendekkan, yang harusnya pendek dipanjangkan. Nah, terus habis itu yang harusnya dia nggak ngambil nafas di tengah, dia ngambil nafas di tengah. Nah, jadi kelihatan semua masalahnya. Padahal menurut saya, ya itu udah bagus, gitu. Jadi itu adalah, kacamata atau, cara kita memandangnya. Yang ini dalam bahasa lainnya adalah pendekatan. Pendekatan di dalam penelitian itu penting, tadi seperti kacamata, yang dalam bahasa Arabnya disebut ad-dirosah. Kita lihat ya ini ilustrasinya. Mungkin di pondok kita mendengar ada pepatah, jangan seperti orang buta meraba gajah ya. Nah, kita lihat di sini nih. Ini semuanya adalah orang yang ditutup matanya. Jadi seakan-akan mereka buta ya. Mereka meneliti semuanya, meneliti objeknya sama, sama-sama gajah, tapi mereka mendekatinya dengan pendekatan yang berbeda. Ada yang melihatnya dari sisi gadingnya, maka akan berpendapat bahwasanya, oh, gajah itu tulang semua, tidak ada kulitnya, tidak ada dagingnya. Ada juga yang mendekatinya dari sisi belalainya, maka akan berpendapat bahwasanya, oh, gajah itu kayak ular, panjang dan tidak bertulang, tidak bertulang belakang. Lalu juga ada yang mendekatinya dari kakinya, oh, dia kokoh seperti pohon. Lalu ada juga yang mendekatinya dari eh, tubuhnya, wah itu besar sekali. Tapi ternyata ada yang mendekatinya dari buntutnya, wah kecil sekali. Ternyata gajah itu, kecil, lebih besar kucing daripada gajah karena dia memegang buntutnya. Atau ada juga yang memegang, eee, apa namanya, eee, mendekatinya dari sisi telinganya. Telinganya yang berkibar-kibar, wah dia ternyata bisa mengeluarkan angin seperti fan, seperti, kipas angin. Nah ini lihat, ini adalah berbagai ragam pendekatan. Nah ini juga yang akan kita gunakan dalam studi agama. Objeknya sama, agama, tapi bisa dilihat dari sosiologi, dari kacamata antropologi, kacamata teologi, kacamata filosofis, dan kacamata-kacamata lainnya, maka dia akan menghasilkan perspektif yang berbeda. Nah, oleh karena itu, pendekatan ini dalam bahasa lain itu juga disebut perspektif. Jadi cara kita memandang. Jadi satu objek itu bisa dilihat dan semuanya ini benar. Semuanya adalah cara untuk mendekati objek tersebut. Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk menentukan apakah suatu objek itu bisa diteliti atau bisa dijadikan penelitian untuk skripsi atau tidak. Kita lihat
Apakah dari semua aspek sudah dilihat? Kalau belum, kita lihat dari aspek yang belum dilihat tersebut. Nah, khususnya ini anjurannya adalah antum menggunakan aspek yang memang antum kuasai atau pendekatan yang antum kuasai. Oke, selanjutnya kita akan lihat di sini tentang bentuk penelitian. Ada yang bilang maksudnya bentuk penelitian itu kalau lapangan itu pasti kuantitatif, tapi kalau pustaka itu pasti kualitatif. Nah, itu salah juga itu. Kurang tepat. Karena apa? Kajian lapangan itu bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Pustaka juga seperti itu, bisa kualitatif dan bisa kuantitatif. Tergantung Anda mau membentuk penelitian itu bagaimana. Jadi tidak mutlak-mutlakan ya. Di lapangan kualitatif bisa nggak? Bisa. Kuantitatif bisa atau nggak? Bisa. Apa itu kualitatif? Apa itu kuantitatif? Ya, saya rasa antum sudah belajar dulu di metodologi penelitian ya. Jadi itu terkait dengan bentuk datanya yang akan di-display. Kalau dia berbentuk angka, berbentuk apa namanya? Berbentuk persentase, berbentuk rata-rata, nah itu ada di kolom kuantitatif. Tapi kalau dia berbentuk hal-hal yang tidak berbentuk angka-angka, maka dia ada di kolom sini. Jadi bentuk data yang Anda kumpulkan nanti bagaimana bentuknya, itu yang akan eh, membuat ya, itu akan menjadi pijakan Anda menentukan bahwasanya penelitian saya kualitatif atau kuantitatif. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke pendekatan, macam-macam pendekatan dalam studi agama. Apa saja sih pendekatan dalam studi agama? Nah, kita lihat yang pertama, nah ini adalah pendekatan teologis. Ini saya sertakan juga bahasa Inggris dan bahasa Arabnya, silahkan digunakan dalam penulisan skripsi. Ini adalah istilah yang sudah kita sepakati, jadi tidak usah membentuk istilah-istilah lain yang tidak jelas rujukannya ya. Pendekatan ini digunakan untuk melihat sisi teologis dogmatis dari suatu ajaran agama. Ya, diingat-ingat lagi, sisi teologis dogmatis itu ada di sebelah mana? Nah, itu ada di video sebelumnya ya. Dan ini berkisar antara masalah iman, masalah ketuhanan, masalah ajaran, dan kitab suci. Ajaran tentu kayak seperti ritual-ritual keagamaan, atau apabila ritual itu berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan hubungan masyarakat juga termasuk di sini. Kita melihat ritualnya. Jadi landasan kenapa ritual itu ada, tujuan ada ritual itu apa, gitu ya. Sumber data akan banyak merujuk pada buku ajarannya, kitab sucinya, khutbah keagamaan, dan berbagai literatur keagamaan. Lalu pasti akan berbicara tentang benar dan salah atau justifikasi. Jadi kita akan menjustifikasinya ya. Oh, ternyata kalau misalnya ritual sujud sumarah itu kalau dari kacamata Islam, dengan pendekatan teologis dari kacamata Islam itu sesat atau dia ada unsur sinkretisme karena menggabungkan berbagai macam apa namanya berbagai macam ritual keagamaan atau misalnya kayak keimanan Bahai, pandangan Bahai tentang pluralisme atau eh, tentang Muhammad. Jadi Bahai itu punya pandangan bahwasanya eh, ada manusia yang diutus oleh Tuhan untuk mengajarkan kepada manusia berbagai ajaran-ajaran tentang Tuhan yang di dalam Bahai itu disebut Sang Bab gitu ya. Nah, itu dia punya nama lain. Nama lainnya adalah kalau di Buddha namanya Siddhartha Gautama, kalau di Islam namanya Muhammad, kalau di Kristen namanya Yesus dan lain sebagainya. Nah, kita melihat dari dengan pendekatan teologis kita akan melihat ini sesuatu yang aneh, kita teliti. Oh, ternyata ini apa namanya? Ini kalau dari kacamata Islam ini sesat karena apa? Dia menggabungkan berbagai macam atau menyamakan berbagai macam tokoh-tokoh dari agama tersebut dalam satu satu apa namanya satu lingkaran. Mereka menyamakan antara Nabi Muhammad, Siddhartha Gautama dan sebagainya dan pembawa agama lainnya dalam satu golongan. Dan juga pendekatan ini digunakan dalam banyak kajian kitab-kitab klasik. Kalau antum bisa melihat lagi buku-buku karya Ibnu Hazm atau buku karya apa namanya Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, misalnya Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Dinal Masih, itu di situ dan lain sebagainya, atau Al-Qurtubi juga. Nah, itu adalah kebanyakan kitab-kitab yang lahir di zaman itu menggunakan pendekatan teologis seperti itu. Lalu selanjutnya ada pendekatan filosofis. Nah, pendekatan filosofis itu digunakan untuk melihat sisi teoritis ajaran suatu agama. Jadi tadi doktrinnya ya, tapi melihatnya dari sisi filosofisnya, dari pendekatan falsafah agamanya.
Dan juga selain falsafah agama, ini juga berkaitan dengan produk pemikiran tokoh terhadap suatu ajaran agama. Jadi misalnya kita berbicara tentang pemikiran, reformasi gereja menurut, Martin Luther King, atau pemikiran, apa namanya, etika Protestan menurut Calvinis. Nah, itu ketika kita berbicara tentang produk pemikiran tokoh, kita akan mendekatinya dengan pendekatan filosofis. Itu pendekatan yang lebih cocok. Karena kita berbicara dengan filosofis, kita akan berbicara tentang landasan epistemologis dan ontologis pemikiran mereka. Kok bisa dia merumuskan seperti itu? Seperti tadi, ajaran tentang Bahai ketika menyamakan semua pemuka agama atau dia menyamakan semua Tuhan. Bahwasanya semua agama itu punya kebenaran itu punya banyak nama. Jadi namanya kebenaran itu punya banyak nama, namanya ya Islam, ya Kristen, ya Buddha, ya Hindu. Nah, kalau kita melihat dari filosofis, kita akan melihat kita tidak akan menjustifikasi benar atau salahnya. Tapi kita akan melihat kenapa kok mereka bisa ngomong seperti itu. Kita lihat eh, pembawa agama Bahai itu siapa, mereka hidup di zaman apa, lalu buku-buku bacanya siapa, gurunya siapa, kepada siapa dia belajar. Lalu kita akan melihat konstruksi epistemologis dan ontologis dari pemikirannya. Oh, jadi ternyata dia berbicara seperti itu karena dia gurunya seperti ini dan dia meyakini seperti ini, dia terpengaruh oleh filsafat A, B, C, D sehingga menjadikan dia melahirkan pemikiran yang seperti ini. Dan tema-tema besarnya biasanya ini antara tiga ini, antara ketuhanan, kosmologi. Kosmologi itu ya apa namanya? Hal-hal eh, bisa apa namanya? Bisa berkaitan dengan makro atau mikrokosmos ya. Kalau mikrokosmos itu yang ada di dalam diri manusia seperti jiwa, akal gitu ya, ruh gitu kan. Tapi kalau makrokosmos itu yang ada di alam semesta ini. Jadi ada tentang alam semesta, tentang bumi, langit dan segala macam atau surga, neraka dan lain sebagainya. Dan terakhir juga tentang manusia. Seperti itu. Lalu ada pendekatan tekstual, ada adiros an-nasiyah. Nah, pendekatan ini kita menyoroti teksnya. Jadi naskah-naskahnya, teks-teks suci dalam kitab suci atau ajaran atau kitab-kitab pegangan suatu agama. Misalnya di dalam Islam ada Al-Qur'an, di dalam Kristen ada Alkitab atau buku-buku yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama seperti itu. Pendekatan ini dapat berkesinambungan dengan ilmu-ilmu lain seperti analisis seperti ilmu tentang simbol itu semiotika atau ilmu tentang semantik, ilmu tentang maknanya atau filologi atau analisis wacana atau analisis diskursif dan terjemahan. Misalnya kita lihat di sini ada contoh ya, penerjemahan Alkitab ke bahasa Indonesia. Apa hal-hal yang mendapatkan pengaruh budaya Melayu? Jadi ketika Alkitab dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia, apa namanya pengaruh-pengaruh dari budaya Melayu yang diadopsi ke dalam terjemahan tersebut? Seperti penerjemahan God menjadi Allah gitu kan ya. Lalu misalnya apa namanya? Paradise menjadi surga atau apa. Nah, kita bisa lihat seperti itu. Jadi kita melihat dari tentang pemaknaannya atau tentang terjemahannya. Tentu yang menjadi objek di sini adalah teks-teks suci dalam kitab-kitab suci. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada pendekatan sejarah. Nah, pendekatan historis itu adalah agama ditunjuk dari aspek sejarahnya, periodisasi dan hal-hal yang muncul di periode tersebut. Nah, agama itu adalah sebagai bentuk pemikiran, lembaga, organisasi, dan ajaran dalam rentang waktu tertentu. Nah, jadi dan sumber primernya ada dua ya, filologis yang bentuknya tertulis atau arkeologis. Arkeologis itu tidak tertulis ya, jadi bisa berbentuk benda, bisa berbentuk apa namanya eh, bentuk-bentuk lainnya seperti itu. Contohnya perkembangan pemikiran Kristen pasca reformasi. Nah, jadi kita lihat ada batasan waktu. Jadi salah satu ciri dalam pendekatan historis itu adalah adanya batasan waktu. Jadi ketika pasca reformasi kita akan menganalisis dari sejak tahun 99 sampai sekarang 2021, nah bagaimana perkembangan pemikiran Kristen? Apakah ada perkembangan atau perkembangannya itu bagaimana? Apakah menuju ke tema tertentu atau justru memiliki kemandekan atau justru memiliki kajian yang sangat luas. Lalu misalnya yang lain, konstruksi identitas Hindu Dharma di Indonesia. Nah, kalau Atum tahu Hindu Dharma itu adalah Hindu yang sekarang ini. Jadi dulu namanya mereka adalah Hindu Dharma dan mereka ya kekeh bahwasanya Hindu Dharma itu adalah sesuatu yang berbeda daripada Hindu yang ada di dunia secara umumnya. Jadi makanya kalau misalnya Antum
ngelihat kok Hindu Bali sama Hindu India itu beda ya, karena mereka secara budaya dan juga konstruksi identitasnya itu berbeda. Karena Hindu Dharma yang di Bali itu atau yang ada di Indonesia, mereka memiliki beberapa perbedaan. Ada unsur-unsur budaya yang diadopsi, dan dari segi kitab sucinya, bahkan hari rayanya itu memiliki perbedaan. Dan mereka bagaimana apa ber, berkompromi dengan itu. Dulu mereka Hindu Dharma, apakah sekarang mereka menjadi Hindu yang sama dengan India, atau mereka menamakan dirinya adalah Hindu Nusantara. Ya, misalnya seperti itu. Atau yang terakhir misalnya kajian historis pada Islamisasi budaya Nusantara. Nah, kita melihat bagaimana budaya-budaya Nusantara itu banyak sekali yang apa namanya sudah ada sebelum Islam datang ke Indonesia. Lalu kita akan melihat apa saja yang diadopsi atau yang eh, diambil oleh Islam, yang dijadikan budaya atau terdapat unsur-unsur Islam di dalamnya. Seperti misalnya kalau di apa namanya Kalimantan Selatan itu ada tradisi Ba'ayun Maulid. Nah, itu katanya Ba'ayun itu sebelumnya sudah ada di tradisinya orang Dayak. Tapi ketika Islam datang di Kerajaan Banjar, itu terjadi Islamisasi budaya. Jadi Ba'ayun tapi dilaksanakan pada waktu Maulid Nabi, dan juga dengan dibacakan apa namanya sholawat, dan ya, dibacakan sholawat-sholawat dan doa-doa dari Islam. Berarti, tapi tentu ini terlalu luas kalau Islamisasi budaya Nusantara. Mungkin bisa dipersempit dalam budaya Jawa saja, atau dalam budaya Sumatera, atau budaya tempat antum yang ada di situ. Gitu. Lalu pendekatan sosiologis, itu adalah pendekatan yang digunakan untuk menyoroti hubungan agama dan masyarakat dan berbagai problem di dalamnya. Jadi antum silahkan buka lagi buku antum tentang pendekatan sosiologi atau tentang sosiologi agama. Di dalamnya ada paradigma tentang definisi sosial, fakta sosial, dan perilaku sosial. Jadi tentang apa pemahaman masyarakat tentang A itu ada di definisi sosial. Tapi kalau fakta sosial itu adalah masyarakat paham bahwasanya puasa itu wajib, tapi ternyata di satu daerah mereka bilang bahwasanya puasa itu tidak apa-apa kalau tidak kuat. Nah, ini kan berarti ada fakta sosial yang berbeda daripada teorinya. Teorinya semua muslim yang akil, balik, dan sehat, mereka harus puasa penuh. Tapi ternyata di satu desa mereka nggak memiliki fakta sosial. Kita menemukan fakta sosial bahwasanya mereka apa namanya berpuasa hanya setengah hari atau berpuasa seingatnya atau sekuatnya, seperti itu. Lalu juga dan perilaku sosial hampir mirip ini ya. Nah, kita lihat ada contoh-contohnya. Ada pengaruh organisasi keagamaan di masyarakat, praktik atas ajaran agama, misalnya satu ajaran agama, lalu ada juga pengaruh agama terhadap masyarakat atau sebaliknya. Jadi apakah apa namanya cara beragama satu masyarakat itu berpengaruh pada apa namanya masyarakat itu, atau justru sebaliknya? Misalnya ya, karena masyarakatnya itu apa namanya eh, masyarakatnya itu misalnya doyan dangdutan gitu kan ya. Jadi dalam beberapa pengajian itu diadakan sebelum pengajian ada dangdutannya. Nah, itu kan berarti masyarakatnya mempengaruhi kegiatan keagamaan. Nah, kita melihat saja bagaimana apa yang terjadi di sana. Kan kalau idealnya atau dasolannya kan nggak mungkin. Ya namanya pengajian, pengajian. Itu acara keagamaan, dangdutan, dangdutan. Tapi ternyata kok ada yang mencampur antara keduanya. Nah, ini berarti jadi masalah ini. Bisa kita teliti. Ayo kita teliti dari pendekatan sosiologis. Apakah bisa kita teliti ini dari pendekatan filosofis? Karena ini terjadi di masyarakat, biasanya yang terjadi di masyarakat itu tidak apa namanya tidak bersifat filosofis ya, tapi karena sudah terbiasa ada dari zaman dulu gitu ya. Lalu ada juga fenomena konversi agama atau pindah agama, toleransi di suatu desa, konflik di satu desa, dan lain sebagainya. Atau dulu konflik sekarang toleran, itu juga menjadi kajian juga. Atau yang dulunya toleran sekarang jadi konflik. Nah, itu juga bisa kita teliti itu kan ya. Lalu ada gejala kemasyarakatan tentang modernisasi, globalisasi, digitalisasi, industrialisasi, urbanisasi gitu. Jadi banyaknya gerakan urbanisasi itu ada efeknya nggak sih terhadap apa namanya terhadap pola beragama di kota, atau sebaliknya karena adanya industrialisasi. Jadi banyak orang-orang di kota mungkin sekarang mereka beragama tapi apa namanya jarang ke tempat ibadah gitu. Jadi intensitas mereka ke tempat ibadah itu rendah. Itu bisa diteliti gitu ya. Jadi antum misalnya mewawancara
bagaimana pola beragama masyarakat Kediri. Apakah mereka yang yang masuk ke dalam golongan rajin ke masjid atau ke masjid sehari sekali minimal itu berapa persen? Atau yang mereka jarang ke masjid berapa persen? Atau yang orang Kristen bagaimana, yang orang Hindu bagaimana, dan alasannya apa gitu. Lalu ada juga hubungan agama dan politik, hubungan agama dengan hukum, negara, kebijakan dan sebagainya. Jadi agama ketika berada di ranah sosial, di ranah masyarakat itu sangat bisa didekati dengan pendekatan ini. Dan juga ada pendekatan lainnya yaitu antropologis. Kalau antropologis ini lebih fokusnya kepada budaya manusia. Jadi ada isu-isu terkait seputar agama dan identitas kesukuan atau apa namanya budaya. Nah itu bisa dilakukan penelitian dengan pendekatan ini. Dan biasanya ini menggunakan etnografi ya. Etnografi itu ya ada observasi, ada wawancara in-depth ya. Jadi wawancara mendalam dan lain-lain atau dokumentasi misalnya. Apa sih yang bisa didekati dengan antropologi itu ada ini. Ada minimal ada 7 ini menurut Kunchoro Ningrat ya. Jadi unsur kebudayaan itu terkait dengan upacara-upacaranya, misalnya kayak kenduren, apa ritual apa namanya? Kalau walimahnya anak bayi atau pasaran atau piton-piton, walimah akikah dan sebagainya, organisasi masyarakat, apa namanya, misalnya ada mudin atau apa, atau ternyata dalam satu desa itu ada satu pemuka agama atau ada satu pemuka masyarakat yang dia itu menjadi rujukan semua pemuka agama dalam hal apa namanya pernikahan misalnya. Lalu tentang sistem pengetahuan, misalnya seperti kayak kepercayaan masyarakat-masyarakat tentang primbon, atau tentang hari baik, tentang larung sesajen misalnya, atau tentang apa bulan-bulan di mana tidak boleh menikah. Nah, itu juga bisa didekati dengan pendekatan ini ya. Bahasa, kesenian, mata pencaharian, dan sistem teknologi dan peralatan untuk hidup. Dan yang terakhir di sini adalah pendekatan fenomenologis. Nah, jadi mengkaji ajaran agama dan ritual dari kacamata pemeluknya. Jadi kalau di sini itu kita tidak menjustifikasi, tidak membicarakan tentang benar salah, tapi kita bertujuan untuk menjelaskan, mengklasifikasikan, menamai dan melukiskan gejala-gejala keagamaan yang terjadi. Nah, dan apa namanya? Poin inti dalam pendekatan fenomenologis seperti antum pelajari di fenomenologi agama itu adalah adanya epoch dan eidetic vision. Epoch itu adalah menunda penilaian. Jadi antum sebelum memulai itu antum harus menanggalkan semuanya. Jadi antum seperti tidak tahu apa-apa. Dan antum eidetic vision antum mencoba melihat kenapa sih kok mereka percaya bahwasanya larung sesajen itu apa namanya bisa membawa berkah bagi mereka. Oh, ternyata karena mayoritas mereka tuh bermata pencaharian nelayan dan nelayan itu sangat apa namanya, sangat tergantung dengan masalah laut atau cuaca, maka mereka apa namanya, berharap bahwasanya dengan larung sesajen tersebut mereka bisa apa namanya, bisa mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan keselamatan ketika berlayar. Begitu juga kita lihat, oh ternyata di apa namanya, di masyarakat yang tidak di pinggir laut juga ada, di masyarakat yang pertanian atau masyarakat perkebunan atau masyarakat yang di gunung bahkan mereka punya apa namanya masing-masing. Apa itu? Atau misalnya kita juga tadi pengalaman keagamaan. Jadi setelah ikut itu apa yang mereka rasakan. Nah, itu bisa juga di sini seperti itu. Jadi di sini adalah pendekatan tentang bagaimana kita melihat suatu kegiatan, suatu pengalaman keagamaan, suatu ritual dari kacamata pemeluknya masing-masing. Oke, mungkin itu saja untuk terkait pendekatan ini. Untuk tugasnya adalah silahkan antum pilih dari salah satu pendekatan ini, antum buka lagi catatan antum khususnya yang sudah pernah dipelajari, atau kalau yang belum dipelajari mungkin antum bisa searching-searching dulu. Silahkan antum tulis minimal 5 teori atau tokoh-tokoh yang antum ketahui dari pendekatan tersebut. Kalau fenomenologi agama itu siapa tokohnya? Mungkin ada Edmund Husserl, ada apa namanya? Ada tokoh-tokoh lain, mungkin di Indonesia ada Pak Hedi Sri Ahimsa atau yang lainnya. Atau di sosiologi ada siapa? Ada Max Weber, Emil Durkheim. Emil Durkheim punya teori tentang apa? Max Weber punya teori tentang apa? Lalu kalau yang di apa namanya antropologi atau itu menggunakan siapa? Misalnya Emil Durkheim juga ada di situ atau misalnya mau menggunakan David James
atau siapa, mereka punya teori apa atau punya buku apa, itu silahkan. Dan ada oh ya, di sini ada satu sebenarnya pendekatan yang belum dijelaskan, yaitu pendekatan psikologis, yang karena ini belum antum pelajari mungkin ya, karena seharusnya ada di semester 7, tapi tidak apa-apa, nanti akan kita lihat contoh-contohnya, apa sih pendekatan psikologis dan, psikologi agama itu apa sih yang menjadi cangkupannya. Oke, nah nanti tugasnya setelah antum tulis tadi, silahkan antum kirimkan ke, email saya yang ada di, deskripsi video ini. Oke, kita tutup perjumpaan kita dengan bersama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron Allahu minkum wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.